Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini pelajaran Pak Zayan adalah bahasa Indonesia. Tentunya tadi anak-anak sudah melakukan pembiasaan pagi, yaitu membaca Al-Quran dan sudah berdoa ya. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan materi lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin Pak Zain menyampaikan tentang pengertian dan ciri-ciri puisi, untuk pagi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang membuat puisi dan mendeklamasikan puisi. Membuat puisi, sebelum kita membuat puisi, ada beberapa hal atau langkah-langkah di dalam membuat puisi yang perlu kita ketahui. Di antaranya kita harus menentukan tema dan judul. Kita harus memilih salah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi yang lebih menarik. Setelah kita menentukan tema, kita akan menentukan judul. Judul itu harus mengacu pada tema yang kita pilih. Misalnya kita punya tema tentang indahnya hutan itu. Terus kita menentukan judul yang berkaitan dengan keindahan hutan tersebut. Terus yang kedua, kita menentukan kata kunci. Kita harus punya kata kunci untuk mengembangkan dari satu bait jadi satu bait atau satu larik, kata-kata pokok. Terus yang selanjutnya, langkah selanjutnya, kita menggunakan gaya bahasa yang padat dan indah. Langkah di dalam menulis puisi diantaranya dengan menggunakan gaya bahasa yang indah. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa yang dengan makna kias, dengan bahasa yang padat, dengan bahasa yang indah. Makna kias itu merupakan perbandingan atau penggunaan bahasa yang memiliki makna yang sama namun bersifat imajinatif. Itu makna kias. Terus langkah yang keempat yaitu mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi puisi itu dikembangkan dengan bahasa yang seindah mungkin agar ketika dibaca, ketika dipahami itu bisa menjiwai dari isi puisi tersebut. Dan selanjutnya, setelah kita membuat puisi ya, ini bab selanjutnya mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi itu merupakan salah satu cara untuk memberikan apresiasi atau penilaian pada suatu karya. Itu harus dideklamasikan, dibacakan. Langkah-langkahnya bagaimana? 1. Membaca dan menangkap isi puisi. Ini penting. Jadi menangkap isi puisi itu dapat menentukan saat mendeklamasikan puisi. Misalnya puisi yang menceritakan tentang bencana alam, itu harus dibaca dengan mimik yang sedih. Terus sebaliknya apabila kita menceritakan keindahan, misalnya keindahan alam, keindahan laut, itu harus dideklamasikan dengan mimik itu raut wajah ya, dengan mimik yang ceria, gembira, seperti itu. Yang kedua, memberi tanda pembacaan puisi.
Mungkin bisa dengan garis miring 1 atau garis miring 2 di akhir daripada baris-baris tersebut. Yang ketiga, barulah kita mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi dengan lafal, nada, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Apa lafal itu? Lafal itu berarti ucapan. Ucapan di dalam kita mengucapkan kata-kata atau kelompok kata itu harus jelas. Misalnya kata huruf F harus diucapkan F betul. Huruf P juga harus dengan nada P, harus jelas. Terus nada itu tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan oleh pembaca puisi sesuai dengan isi puisi. Misalnya isi puisinya itu perlu nada yang tinggi, itu harus nadanya juga ditinggikan. Jika nadanya itu rendah, itu harus diucapkan dengan nada yang rendah, lirih, seperti itu. Itu ya. Untuk selanjutnya, tugas hari ini anak-anak mengerjakan di halaman 10. Yaitu ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan itu. Ada 5 pertanyaan di halaman 10 yang paling bawah. Demikian yang saya terangkan untuk materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan soal yang 5 soal itu ya di halaman 10 yang bawah itu dikerjakan biasa di lembar tugas, nanti dikumpulkan pada hari Selasa depan. Bukan Selasa besok tapi Selasa depan. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.